kasih Bapak yang baik untuk malam hari ini. Kami boleh kembali memuji Tuhan, boleh kembali bersekutu dengan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan akan terus memperkuat iman kami, mengingatkan kami senantiasa atas kehidupan, akan segala janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi juga setiap yang mendengarkan, sehingga Roh Kudus mampu, Roh Kudus menerangkan apa yang Tuhan inginkan untuk kami pahami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Kita buka di Mazmur 119 ayat 71. 119 ayat 71. Jadi kenapa tema ini? Karena sebenarnya tema ini tema yang terakhir yang saya buat di buku itu, di buku saya itu. Jadi mungkin 3 atau paling banyak 5 lembar lah, nanti kan baru selesai sudah buku. Saya bersyukur sekali, dan tema yang dibahas di buku itu adalah tentang penderitaan. Jadi orang meninggalkan iman karena penderitaan. Jadi saya ambil sendiri supaya jangan terlalu saya membahas yang lain. Akhirnya saya buat nama menderita itu baik. Ya, ditanya apa temanya, saya itu kan tidak ahli di tema. Saya tidak ahli di tema. Setiap tema yang saya buat itu kayaknya menurut saya ya kurang gitu. Ya. Karena kadang saya tidak mampu membahasakan apa yang saya ingin mau sampaikan gitu. Ya. Jadi betul apa ya? Nah, saya ingat firman Tuhan yang berkata, Mazmur 119 ayat 71, coba kita baca. Ayat 71. Kira tidak nyala tadi. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagimu, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saya buka coba di bahasa apa? Bahasa Inggrisnya. Walaupun saya bukan orang pintar bahasa Inggris ya, tapi kalau satu kata kan bisa dicari gitu loh. Di Google sekarang kan semua terbuka gitu. Jadi kita mau bahasa Inggris apa ada di situ. Jadi sebenarnya di zaman ini tidak ada yang bodoh, ya. Di zaman teknologi sebenarnya tidak ada yang bodoh. Semua ilmu pengetahuan terbuka. Tapi yang tidak pernah berubah itu ya kalau malas kalau mau zaman batu tuh tetap dia tidak bisa. Zaman perunggu, zaman emas, zaman digital, zaman teknologi kalau malas tetap dia tidak berhasil. Ya. Tapi kalau sekarang ini bodoh itu bisa berkurang dengan adanya teknologi, apalagi semua hampir rata-rata pegang ini, ya, kecuali memang dipakai untuk hal-hal yang lain, gitu kan. Jadi dikatakan di situ saya lihat tertindas ternyata di bahasa aslinya itu menderita itu baik bagi. Makanya saya buat temanya menderita itu baik, bukan enak ya. Jadi enak dengan baik itu beda. Menderita itu baik. Disuntik itu baik nggak? Kalau sakit? Baik. Enak nggak? Nggak enak. Makanya banyak yang belum disuntik vaksin. Contohnya yang berbicara ini dari suntik. Ya. Jahit enak nggak? Nggak enak, ya kan? Pokoknya baik itu belum tentu enak. Jadi jangan berharap enak, tapi lebihlah berharap menjadi baik. Karena enak itu bisa saja datang dari hal yang tidak baik. Ya. Dosa pun bisa memberikan enak. Tapi Tuhan pun berkata segala pemberian yang baik datang dari Tuhan. Ya. Tapi belum enak. Jadi harus dipahami di hati kita itu bahwa menderita itu belum tentu enak, tapi baik. Sebenarnya saya sudah buat tadi di
di PowerPoint itu supaya lebih gampang. Walaupun malam hari saya sebenarnya tidak dipengaruhi musim dalam memberitakan firman. Mau sedikit kah, mau banyak kah, mau malam kah, mau siang kah, mau pagi kah, saya selalu ingin apa yang saya sampaikan itu dipahami. Karena kalau tidak nanti orang kan bisa beralasan sama Tuhan. Nah, nanti di buku saya itu ada. Kenapa orang tidak punya pertumbuhan iman yang benar, iman yang baik? Salah satunya peran gereja. Gereja itu ya, ada isinya aturan-aturan gereja. Itu berpengaruh. Yang kedua ada pemimpin gereja. Ada juga jemaat. Itu semua pengaruh. Nanti apa pengaruhnya? Tunggu nanti di bukunya itu ada. Ya, ada nanti di bukunya itu. Karena firman itu harus disampaikan dan orang mengerti. Makanya kita menyampaikan itu lihat juga audiensnya. Ya kan? Saya melayani saudara dengan melayani mahasiswa beda. Saya berapa tahun ya melayani mahasiswa di Jakarta. Ya kan? Jadi bahasa saya itu beda, cara saya menyampaikan itu beda. Saya di penjara berapa kali saya di penjara, di dalam penjara menyampaikan firman Tuhan. Saya pun di sana menyampaikan firman itu berbeda, ya kan, bahasanya berbeda, semua berbeda. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ke pinggir-pinggir jalan, saya berbeda. Ketika ke orang-orang yang mungkin pengusaha berbeda. Kenapa? Karena ada bahasa-bahasa yang harus mereka mengerti. Kalau saya contohnya ke pinggir-pinggir jalan, itu kan saya pelayanan di pinggir jalan juga di Jakarta. Ya, ada orang yang luka-luka kakinya kami oles dengan tangan ya. Luka-luka orang-orang di pinggir jalan itu kami olesi, kami obati, kami bawa ke sekumpulan, dikasih makan gitu. Seperti itu. Jadi bahasa sama mereka itu tidak bisa begini. Jadi secara teologi Ibrani segala macam Yunani, tidak penting mereka Yunani Ibrani itu. Yang mereka pentingkan kuasa Tuhan. Orang sakit pun begitu. Kalau kita melayani orang sakit, kita tidak bisa berkhotbah. Jadi setelah saya teliti dasar katanya semua, kubur dia semakin stres dia, tambah sakit, tambah naik dari sini juga. Ya. Jadi orang sakit yang dibutuhkan apa? Yesus itu penyembuh. Kasih kesaksian kesembuhan, kasih ayat-ayat yang menyembuhkan hati. Orang yang menderita, mungkin masalah apapun itu, jadi sesuaikan seperti itulah ya. Jadi yang saya bahas sekarang ini menderita itu baik. Kenapa? Karena penderitaan itu dari dulu memang sudah kita alami. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang ada di dunia ini itu pasti menderita. Jadi firman ini sama semua orang pun pasti akan sampai. Ya, entahkah kita di dalam Tuhan, entahkah kita di luar Tuhan, entahkah kita baik, entahkah kita jahat, semuanya pasti menderita. Amin. Siap tidak menderita? Siap? Ya harus siap. Karena kalau tidak siap tetap menderita. Baguslah siap daripada tidak siap tapi menderita gitu. Ya bagus kita siap. Kau juga harus kan, tidak bisa nolak. Karena Alkitab sudah katakan, apalagi orang percaya, barang siapa yang percaya kepadaku, yang mau mengikut aku, dia harus pikul salib. Harus pikul salib. Tidak boleh memilih. Bisa tidak Tuhan? Tidak boleh. Bisa tidak aku hanya mau berkatnya? Tidak boleh. Jadi kalau kita sudah dalam Tuhan, ya, kalau saya membahas yang dalam Tuhan aja, kalau di luar Tuhan tetap menderita. Di dalam dunia kita menderita. Ada tidak orang di luar Tuhan menderita? Ada. Parah lagi penderitaannya. Kalau kita di dalam Tuhan, kita menderita, masih ada harapan. Masih ada harapan disembuhkan, masih ada harapan dipulihkan, masih ada harapan diangkat, masih ada harapan untuk dijamah Tuhan. Tapi kalau di luar Tuhan, siapa yang kita harapkan menjamah kita? Siapa yang kita harapkan memulihkan kita? Tidak ada. Jadi sesakit apapun yang kita alami, buanglah dirimu di hadapan Tuhan. Biar aja di situ. Karena kalau di dalam Tuhan pasti ada pemulihan. Tapi tunggu waktunya, bersabar. Tidak bisa langsung datang, langsung simsalabim langsung sembuh. Tuhan melihat kita dulu, menuntun kita dulu sampai kepada keselamatan. Ya, jadi dikatakan di sini menderita itu baik. Ya, sekali lagi menderita itu baik tapi tidak enak.
baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Penderitaan di dunia ini dialami oleh semua orang, ya. Jadi di dunia ini dialami oleh semua orang. Tapi penderitaan di dunia yang akan datang dialami oleh orang-orang yang tidak lulus uji. Jadi penderitaan di dunia ini dialami semua orang. Tapi penderitaan di dunia yang akan datang itu tidak semua mengalami. Kita orang-orang yang sudah lolos dari dunia ini tidak akan mengalami penderitaan di dunia yang akan datang. Coba buka Amsal 27 ayat 9. Jadi penderitaan itu seperti yang saya bilang tadi itu tidak enak, ya, tapi baik, ya. Penderitaan itu tidak enak tapi baik. Amsal 27 ayat 9 berkata apa? Tetapi penderitaan merobek jiwa. Makanya kalau orang yang menderita itu tak cukup kita bilang sabar ya, sabar ya, sabar. Nggak bisa, jiwanya itu robek. Memang nggak apa-apa kita bilang sabar, tapi dengan sabar nggak bisa sembuh. Tapi nggak apa-apa daripada kita bilang rasain lu tambah sakit kan ya. Jadi bagus kita bilang, ayo sabarlah gitu kan. Buatlah, itu memang kata-kata yang harus kita ucapkan. Tapi memang penderitaan itu merobek jiwa. Bayangkan ya, saya itu kan mungkin kita semua ya banyak mengalami penderitaan. Tidak terucapkan sakitnya seperti apa. Itu jiwa kita yang merobek. Mungkin ada orang-orang yang belum merasakan penderitaan. Apa sih penderitaan tak terlalu? Tapi orang-orang yang sudah hidup berjuang itu merasakan penderitaan sampai dia aduh gimana gitu, robek jiwanya itu, sakit rasanya, tidak terucapkan. Penderitaan itu ada 3. Penderitaan karena kuasa jahat, ya. Jadi penderitaan itu tidak semuanya. Penderitaan itu ada 3 bagian kalau kita bisa lihat ya, kalau yang saya lihat ya. Penderitaan karena kuasa jahat. Kuasa jahat ini begini. Kalau kita baca di Alkitab, ketika ada orang penyakit itu ada yang juga sejahat. Ya, tapi tidak semua orang sakit juga sejahat. Setiap orang sakit, orang ini dibunuh sini, ini disakit sini, jangan tidak juga gitu. Tidak semua penyakit itu datang dari sejahat. Ya, ada orang dulu waktu saya pelayanan itu ada yang namanya kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, ya. Ada yang namanya kutuk sakit penyakit, kutuk apa gitu itu, tapi itu tidak langsung sembarangan ke semua orang yang miskin. Kita bilang, gua ada kutuk kemiskinan, enggak juga. Ada karunia-karunia roh yang bisa membedakan roh-roh itu ada. Tidak semuanya, tapi ada penderitaan karena ulahnya si jahat atau iblis itu. Contohnya, kita lihat seorang perempuan yang anaknya itu menderita karena si jahat, ya kan? Karena roh jahat yang masuk dalam dirinya, menderita. Dia bilang sudah menderita, dan Tuhan berkata, dia bawa anak itu. Dia bukan dibawa ya. Ada yang dia hanya berbicara kepada Tuhan dan anaknya sembuh. Tapi ada banyak sekali di Alkitab bagaimana kemudian orang menderita karena kuasa jahat, ya, karena kuasa sejahat, karena iblis itu. Jadi kita bisa tahu ini pekerjaan iblis apa enggak gitu. Jadi penderitaan itu ada yang datangnya dari iblis. Jadi kalau penderitaan karena iblis ini, apa yang harus kita lakukan? Tidak lain dan tidak bukan dia berdoa mengusir si jahat. Alkitab berkata apa? Lawanlah si iblis maka dia akan lari. Iblis itu harus dilawan. Jangan bilang enggak apa-apa, enggak diganggu aku, enggak apa-apa, enggak bisa. Karena memang pada dasarnya iblis itu punya karakter membinasakan gitu. Jadi tidak ada enggak apa-apa lah, dia kan enggak mengganggu saya. Iblis itu dasarnya karakternya dia itu memang membinasakan. Jadi penderitaan karena kuasa jahat itu dikerjakan oleh iblis bagi kita. Ya, ini pekerjaan setan ya. Contohnya menderita karena karena kuasa-kuasa kegelapan, karena mungkin kutuk-kutuk itu dari pekerjaan setan. Apa yang harus kita lakukan tadi? Menerima Yesus, melawan dia dengan kuasa darah Yesus.
melakukan hal-hal yang membuat dia akan rugi atau apapun itu ditengking gitu dalam nama Tuhan Yesus. Ditolak, dihancurkan semua pekerjaan-pekerjaan setan. Ya, jadi penderitaan itu ada karena kuasa kegelapan, ada karena kuasa si jahat. Itu tidak bisa didiamkan, harus dilawan. Tidak apa-apa lah, semaunya dia lah, ya tidak bisa. Karena maunya setan sampai mati, sampai habis, sampai binasa. Jangan bilang nanti lah, sekuat-kuatnya lah, tidak bisa. Pokoknya kalau kita tahu itu pekerjaan setan, kita harus lawan. Amin? Kita harus lawan. Tidak boleh tinggal lihat. Yang kedua, penderitaan karena kesalahan diri sendiri. Penderitaan itu kita yang buat maksudnya. Kita yang buat penderitaan itu, bukan iblis. Jadi jangan kalau menderita iblis bilang enggak, orang udah datang ke rumahnya gitu ya. Kamu sendiri. Contohnya ada orang menderita, kenapa orang menderita? Ternyata karena ulahnya sendiri, karena keinginannya sendiri. Akhirnya dia jatuh dalam pencobaan-pencobaan kan gitu. Dia mau ini, mau orang segala macam. Akhirnya jatuh dalam kemiskinan. Kemudian dia menderita karena kemiskinan. Siapa yang salah? Bukan setan, dia yang tidak menguasai diri. Amin. Ada orang yang tidak bisa berjalan, menderita begini. Kenapa? Asam urat, buka di mana-mana. Kenapa kamu menderita? Kenapa begitu? Kenapa? Karena makan yang dilarang, dia makan, biarlah aku mati, tidak apa gitu. Yang penting ini tidak bisa dilewatkan ini makanan ini. Akhirnya pun dia menderita. Jadi ada dari diri sendiri. Jangan bilang dari udah asam urat ini dimakan semua makanan yang mengandung asam urat. Ya, yang bisa membangkitkan asam urat. Contohnya bagi. Dia bilang ada apa-apa, udah lama saya tidak makan ini. Pokoknya saya hamil segala macam. Nah, kemudian dia menderita, lupa segala macam, tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Begitu dia tertinggal dalam nama Yesus, tidak bisa. Dia menangis di hadapan Tuhan, dia tidak bisa. Harus ini, harus dilewati. Ingat si Batsyeba. Kenapa penderitaan itu Daud itu ya sampai menderita, sampai puasa, sampai betul-betul dia memohon kepada Tuhan. Kenapa? Bukan karena sejahat, karena keinginannya yang tidak bisa dia kuasai. Kenapa Daud itu bisa jatuh dalam keinginannya? Itu kan keinginannya, karena dia berhenti mengikuti Tuhan. Orang berperang, dia tidak berperang. Orang berperang bukan dia jalan-jalan di soto rumah. Terlihatlah Batsyeba kan, muncul keinginannya. Bukan iblis yang bawa dia di sana kan, bukan Tuhan yang bawa dia di sana. Tapi apa? Karena dia sendiri. Makanya jangan coba-coba mundur dari Tuhan. Ketika kau berhenti melayani Tuhan, ketika kau mundur dari Tuhan, apalagi siap-siaplah kita hidup dengan keinginan kita sendiri. Kalau kita hidup dengan keinginan kita sendiri, langsung iblis lihat, wah itu kan keinginan diri kita, keinginan dunia itu sejalan dengan keinginan setan. Makanya dikatakan persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Jadi daging kita ini selalu dipakai setan. Maka sudah dipraktekkan tuh sama Pak Yohanes tuh. Jadi ketika daging kita ini sudah mulai bereaksi tuh, itu yang dipakai, alatnya itu dipakai gitu. Itu yang selalu dipakai, bukan roh kita dipakai oleh Roh Kudus gitu. Jadi kemudian dia menderita, dia menangis, dia segala macam, hancur hatinya, kemudian anaknya harus meninggal. Karena apa? Karena dia yang membawa dirinya sendiri kepada pencobaan. Dia yang membawa dirinya sendiri kepada penderitaan itu. Amin. Iya kan? Jadi dia penderitaan itu karena kita enggak, karena diri kita enggak, karena kita kurang menguasai diri, atau karena kita tidak berhikmat, atau karena kita lalai, atau karena kita keras kepala. Penderitaan bisa datang karena kita. Saya aja pun begitu kadang. Kenapa ya? Udah dilarang, saya lakukan. Akhirnya saya menderita kali itu. Makanya saya bisa mengerti, oh ini karena saya, ini karena saya, ini karena saya, ini karena setan, ini karena Tuhan izinkan. Kita sih mengerti. Saya paham ya. Jadi penderitaan itu karena kuasa jahat, kita usir dengan kuasa nama Yesus. Ya, kalau penderitaan karena diri sendiri, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada cara lain. Yang pertama bertobat, yang kedua terima konsekuensinya. Konsekuensinya harus diterima. Walaupun kita bertobat, Tuhan aku datang kepada Engkau, bukan berarti tiba-tiba hilang konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Tetap kita harus
Daud itu sampai sujud terbalik dari situ memohon kepada Tuhan. Tapi dia harus terima semua apa yang menjadi yang dilakukannya, buah dari apa yang dilakukan. Ya, jadi penderitaan karena kuasa jahat, penderitaan karena diri sendiri. Nanti kita bisa cek hidup kita ini, penderitaan yang kita sekarang lalui itu penderitaan karena diri kita sendiri atau penderitaan karena si jahat. Kita bisa cek saat ini. Bayangkan apa saya bilang, kenapa saya menderita batinnya? Saya menderita, kenapa menderita? Tidak ada yang peduli dengan saya. Oh, dicek-cek ke belakang. Oh iya, kamu juga tidak peduli juga sama orang kan? Kamu juga tidak mau peduli dengan orang. Kenapa nggak ada yang tolong saya? Ya kamu juga tidak mau tolong orang kan? Itu kan kita. Itu tabur juga itu kan berlaku kan? Jadi makanya apa yang ingin kita harapkan itu buat orang baik kita, buatlah itu bagi orang lain. Yang ketiga, penderitaan karena Tuhan. Ini yang Alkitab katakan berbahagialah kalau menderita karena Tuhan. Kita baik-baik menderita, kita hidup benar menderita kayak Yusuf. Yusuf itu hidup benar loh. Yusuf itu tidak melakukan yang jahat kepada Tuhan. Dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Dia mengalami banyak penderitaan. Itu Tuhan yang mengizinkan. Kenapa? Penderitaan karena Tuhan. Ada yang Tuhan mau kerjakan dalam penderitaan itu. Yang pertama, ujian iman kita. Yang kedua, membersihkan diri kita. Ya kan? Akulah pokok anggur. Jadi kalau berbuah harus dirantingi. Diranting itu sakit, itu menderita. Dipotong, dibersihkan, di segala macam itu sakit. Apa yang tidak baik bagi diri kita itu dipotong, dipangkas segala macam itu sakit bagi kita. Tapi itu untuk kebaikan kita. Ada karena ujian. Ya, karena ujian itu untuk menguji iman kita. Alkitab katakan, kamu akan diuji, tapi kalau kau tahan ujian, kau akan keluar seperti emas. Itu bukan iblis yang menguji. Yesus itu yang membawa dia kepada guru siapa? Siapa yang membawa? Roh Kudus. Bukan setan, iblis, bukan. Jadi jangan heran kalau kita di dalam Tuhan, tiba-tiba kita masuk ke dalam padang gurun. Tahu dari padang gurun itu? Kalau kita kira-kira katakan padang gurun itu tempat yang panas, tempat ular yang ganas, itu kan ya? Itu keganasan dari padang gurun itu tercatat di situ. Panas, binatang-binatang yang ganas. Siapa yang bawa di sana? Iblis. Roh Tuhan. Maaf Tuhan. Ya. Roh Tuhan. Jadi ketika kita hidup benar dalam Tuhan, tiba-tiba kita masuk ke padang gurun, ke sebuah situasi yang sangat membuat kita menderita, jangan berontak sama Tuhan. Itu suatu kebahagiaan. Ingat yang kisah para rasul, ketika mereka akan diancam nyawanya, mereka berkata, Tuhan, kami sudah diancam nyawa kami untuk memberitakan Injil. Kemudian Tuhan mengurapi mereka dengan rohnya, kemudian mereka bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Karena mereka layak menderita untuk Kristus. Jadi mereka bersorak-sorak, oh kenapa kamu bukan karena dapat uang, bukan karena dapat berkat, kenapa kamu bersuka cita? Karena saya layak menderita bagi Kristus. Jadi ternyata kebahagiaan menderita karena Kristus, kebanggaan menderita karena Kristus. Jadi kalau kita hidup benar, kemudian kita menderita itu kebanggaan. Tapi kalau kita menderita karena mencuri ayam segala macam, akhirnya di penjara, dipukuli di sana, ya itu kesalahan. Tapi karena kita hidup benar, menyatakan kebenaran, menyatakan kekudusan, kemudian kita dibenci, itu adalah anugerah. Amin. Itu anugerah. Yusuf itu saya dulu ya, Tuhan selalu beratkan saya membaca Yusuf. Sekitar saya baru bertobat itu berapa tahun itu, saya selalu diarahkan membaca Yusuf. Kisah Yusuf itu berulang-ulang saya baca. Luar biasa. Orang yang hidup benar, mengalami banyak penderitaan. Tapi itu kan baik. Apa kebaikannya? Lewat Yusuf, satu bangsa dipelihara. Kan itu. Lewat Yusuf, satu bangsa dipelihara. Jadi penderitaan karena Tuhan itu membuat kita semakin kudus. Ayub gitu. Ayub itu saudara, tiap pagi dia menyembah. Tiap pagi dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kenapa? Setiap dia lihat anak-anaknya berpesta, dia bilang, jangan anakku ini jahat sama Tuhan. Dia selalu menjaga jangan sampai
anak-anaknya menyakiti hati Tuhan. Dia kasih persembahan kepada Tuhan. Dia memohon ampun seandainya anak-anaknya itu berbuat salah. Tapi apa yang terjadi? Ayub mengalami luar biasa penderitaan. Tapi di akhir dari penderitaannya, kalau baca di Ayub terakhir dikatakan, ternyata penderitaan itu membuat saya melihat sendiri siapa Tuhan. Bukan lagi dari kata nenek moyang, tapi mataku sendiri melihat Tuhan. Jadi penderitaan itu akan membuat kita melihat Tuhan secara pribadi. Jadi bukan kata orang Tuhan dahsyat, kata orang Tuhan baik, kata orang Tuhan pemelihara, kata orang Tuhan pembela. Jangan kata orang, buktikan dengan penderitaan. Kita kadang diizinkan menderita, ya kesedihan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat Tuhan penghibur dalam hidup kita. Saya pernah mengalami yang namanya kesedihan yang luar biasa. Tapi makanya saya berkata Tuhan itu penghibur yang luar biasa. Saya pernah mengalami yang namanya kekurangan, bahkan sangat kekurangan. Makanya saya berani berkata Tuhan itu pemelihara. Pemelihara. Dari mana saya tahu dia pemelihara? Kalau bukan karena saya pernah menderita kekurangan, bukan karena saya berpoya-poya ya, itu seperti yang saya bilang tadi. Ada orang menderita kekurangan karena tidak tahu memanage atau tidak tahu mengelola atau hidup dalam kemauannya, hidup berpoya-poya. Kalau saya menderita karena kekurangan itu bukan karena saya karena kesiluangan, bukan. Karena saya tidak ada uang gitu. Karena saya tidak ada. Kenapa saya tidak ada? Karena saya memutuskan hidup dengan Tuhan, full dengan Tuhan, full time di hadapan Tuhan. Saya hanya berdoa, saya hanya melayani. Saya tahu Tuhan pemelihara. Dan saya sering bersaksi yang aneh-aneh terjadi, mujizat terjadi, yang tidak pernah terpikirkan terjadi. Jadi kalau Tuhan izinkan kita menderita suatu hal, apalagi itu karena Tuhan, karena kita hidup benar, yang percayalah kita akan melihat Tuhan itu aja. Amin. Orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka lihat mereka dipelihara. Dengan apa? Mereka yang keluar katanya, saya tidak tahu juga banyak yang bilang segini, tapi ada yang tahu 1 juta. Bayangkan ya, kasih makan 1 juta itu, ya apa ya? Tapi Tuhan bisa pelihara. Kita masak aja untuk 10 orang dari pagi sampai sore, sampai akhirnya tidak ikut ibadah. Kan biasanya gitu. Kan begitu ya. Nanti syukuran di rumah ya. Tapi saya dari dulu ya waktu saya di syukur ini orang bisa dengar. Saya bilang kalau syukuran di rumah jangan kamu tidak datang. Malas saya gitu. Walaupun syukuran dulu. Jadi orang itu luar biasa ya. Mereka ngikut. Jadi kalau syukuran di rumahnya mereka ibadah dulu. Jangan karena sibuk mempersiapkan makanan tidak ibadah. Saya pun makannya pun tidak enak gitu. Amin. Jadi saudara lihat Israel. Tuhan bilang tidak usah masak. Orang lagi jalan kok dalam kan tujuan mereka kan bukan padang gurun, tujuannya kan tanah kanan. Tuhan tidak usah masak lah. Nanti saya kasih lagi pagi saudara. Mana ini? Jangan Tuhan, aku mau makan daging. Dikasih makan daging, burung puyuh, dikirim sana. Tidak pakai lama, dan pakai pengiriman TV segala macam lama. Ini tepat waktu, datang terus. Setiap apa? Pagi atau petang? Petang. Jadi pagi dia mana? Petang dia puyuh, burung puyuh. Selama berapa lama? 40 tahun. Tidak pernah terdengar pabrik sepatu dibangun, pabrik baju dibangun. Tidak ada. Aman semuanya. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Dari mana mereka tahu pemeliharaan Tuhan? Dari penderitaan, dari padang gurun. Makanya Musa ketika dia bilang, Musa, yaudah kamu pergi aja lah ke tanah Kanaan. Kenapa Tuhan? Ini bangsa ini benar penuh. Kalau saya itu sama mereka habis mereka ini. Sakit keras kepalanya. Kalau dikasih makan, ketawa. Kalau tidak dikasih makan, ngomel gitu kan. Kalau dikasih mujizat, nari-nari kayak orang gila. Tapi kalau sudah dilihatnya lagi masalah, ngomel-ngomel kayak orang gila juga. Gitu. Jadi Tuhan bilang sama Musa, pergi aja Musa. Aku tidak ikut, tapi aku suruh malaikat. Malaikat dulu suruh, bukan malaikat pencabut nyawa, malaikat penuntun. Tapi Musa berkata apa?
Coba baca Kejadian 32. Dia bilang gini, Tuhan, aku tidak mau pergi tanpa Tuhan, sekalipun ke tempat yang melimpah susu dan madu. Amin. Amin. Kalau kita disuruh itu mau enggak? Boleh kan, enggak apa-apa ya? Malaikat sama aja kan Tuhan kan gitu. Malaikat kan sama aja dengan Tuhan kan. Bisa aja begitu. Tapi yang di sini enggak lah. Ya pasti memilih Tuhan. Kenapa dia memilih bersama dengan Tuhan? Karena melihat Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Menyaksikan Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Amin. Ya. Jadi saudara, dikatakan penderitaan karena Tuhan itu membuat kita semakin dibersihkan, ya, semakin dibersihkan. Lewat Tuhan kita semakin bijaksana. Saudara pernah tidak dengar begini? Saya sudah makan banyak garam itu, asam garam sudah banyak saya makan. Artinya aku sudah banyak menderita, jadi aku sudah lebih tahu, ya. Ketika kita banyak menderita, ya, apalagi penderitaan dalam Tuhan, penderitaan dunia aja bisa memberi pelajaran bagi kita. Apalagi dalam Tuhan, kita akan semakin bijaksana, kita akan semakin berhati-hati, kita akan semakin dewasa, kita akan semakin lebih waspada, kita akan semakin kuat. Orang yang biasa menderita itu semakin kuat. Orang yang biasa menderita, kenapa? Karena penderitaan itu butuh perjuangan. Ya, jadi orang yang biasa berjuang, orang yang biasa menderita itu makin kuat. Ya, dulu hanya diginiin sakit, nangis, naik level lagi, pukul 2 kali, enggak nangis, makin kuat gitu, makin kuat saudara. Jadi orang yang mengalami penderitaan itu makin kuat, makin hari makin kuat. Yesus mengalami penderitaan untuk apa? Untuk menerima kemuliaan. Ya, coba kita buka lagi. Jadi tadi sudah tahu ya bahwa penderitaan itu ada karena kuasa si jahat, ada karena dari diri sendiri, kesalahan diri sendiri, ada karena Tuhan. Tuhan itu mengizinkan penderitaan itu untuk menguji iman kita, supaya naik level, naik kelas, dan untuk membersihkan kita. Ya, membersihkan kita kan pasti ada yang jahat-jahat sama diri kita, ada nggak yang sempurna di sini? Tidak ada, ya. Jadi kita masih dibersihkan, egoisnya, pemarahnya, apalagi segala macam yang jelek-jelek dalam diri kita. Makanya jangan menghindar ketika kita di proses sama Tuhan. Coba kita buka di 1 Petrus 4 ayat 13. Jadi saudara, tadi dikatakan kita sudah mengenal penderitaan-penderitaan di dunia ini. Sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi penderitaan? Satu Petrus 4 ayat 13 coba. 1 Petrus 4 ayat 13. Ayo kecil. 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Ya. Saya 38 ayat 7. Saya 38 ayat 7. Inilah, ya. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan. Ya, ayat Bahwa- 17. Ayat 17. Saya 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Jadi sikap orang percaya menghadapi penderitaan adalah bersukacita dan bersyukur. Karena apa? Karena penderitaan itu membawa keselamatan. Amin. Amin. Saudara mau enggak di bumi ini kita dibersihkan dari segala noda-noda? Mau enggak dibersihkan di bumi ini, dibakar di bumi ini, atau dibakar nanti di sana?
Apakah mau disucikan di bumi ini atau nanti disucikan di sana, dibakar? Jadi penderitaan itu menjadi keselamatan bagi kita. Makanya kita bersuka cita. Saya pernah suatu saat waktu pemilihan di daerah sana lah, kan? Dia bilang dia mengalami sebuah penderitaan lah. Kemudian kami bilang, ya bersyukurlah. Ngamuk dia. Apa kamu bilang bersyukur? Katanya. Ngamuk dia, marah sama kamu. Kan bingung. Kan firman Tuhan berkata bersuka cita dalam segala hal, bersyukurlah kan itu. Dalam segala hal. Akhirnya kami katakan ngamuk, marah. Kenapa? Tidak mungkinlah manusia yang mengalami penderitaan bisa bersuka cita. Kenapa orang tidak mampu bersuka cita menghadapi penderitaan? Karena dia tidak mengerti penderitaan itu apa. Kenapa orang-orang yang bisa berrasa menari-nari bersuka cita, suka cita sekali karena menderita? Karena dia tahu apa penderitaan. Amin. Jadi kenapa kita bersyukur dan bersuka cita? Yang pertama karena penderitaan membawa keselamatan. Yang kedua karena penderitaan membawa kemuliaan. Yesus menderita supaya dipermuliakan. Benar ya? Yesus menderita untuk dipermuliakan. Makanya ketika Stefanus itu dilempar batu, dia tidak bilang aduh, ada enggak ayatnya? Stefanus lempar batu, aduh, enggak. Dia bilang, dia lihat ke atas. Kenapa? Kemuliaan itu sudah menunggu dia. Orang kalau memandang pada kemuliaan, dia tidak akan rasakan penderitaan. Dia tidak akan fokus pada penderitaan. Dia fokus pada kemuliaan yang sedang menunggu dia. Makanya Alkitab katakan penderitaan yang kau alami sekarang tidak sebanding dibanding kemuliaan yang Tuhan mau sediakan. Asal jangan lihat penderitaanmu. Kalau lihat penderitaan memang sakit, ngomel kita, mengeluh kita, bahkan berkata kenapa. Tapi kalau lihat kemuliaan, kita lupa. Kita rasa sakit penderitaan itu, kita lebih mengarah pada kemuliaan. Kayak Stefanus waktu dia dilempar sampai batu, dia lihat terus ke atas, dia lihat anak manusia berdiri di sebelah kanan batu. Dia lihat, lupa sudah dia dilempar di batu. Makanya tidak ada teriakan kan? Dia lihat aja. Kayak orang yang melihat pada kemuliaan tidak berteriak ketika dia menderita. Tidak langsung bikin di Facebook. Tentang itu enggak, atau menyalahkan atau apa enggak. Dia telan sendiri juga. Dia telan bukan tapi dia menyimpan kepahitan, tapi dia tahu ini nanti ada waktunya dia dipulihkan. Memang penderitaan itu enggak langsung blok kan, tapi Tuhan terus mengajar kita lewat penderitaan kita. Saya memahami, saya banyak belajar. Saya semakin memahami firman Tuhan ini ya, mengenal Tuhan itu bukan hanya tahu firman saudara. Firman rahasia yang disingkapkan oleh Roh betul memang. Tapi lebih lagi perjalanan hidup kita bersama dengan Roh Kudus yang mengajar kita banyak. Kita bisa paham, oh ini Tuhan ya, oh ini ya Tuhan, oh ini ya Tuhan, oh ini ya, oh ini ya. Kalau saya begini ternyata begini ya, itu dari hidup. Tapi bersama dengan Tuhan ya. Coba kalau kita orang-orang politik kadang, kalau hidup dalam orang politik, dia akan berkata, oh ternyata politik begini ya, begitu. Dia tahu solusinya segala macam. Kita pun dalam Tuhan begitu. Ketika kita hidup dalam Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan. Makanya kita kata usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita tidak akan bisa mengerti kehendak Tuhan sampai kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Kalau mau hidup dalam dunia politik, hiduplah. Kalau mau paham tentang politik, hidup dalam dunia politik, dekat dengan dunia politik. Kalau mau hidup dengan mau tahu banyak tentang mengenal perbisnisan atau usaha, hidup dan dekat lagi di dalamnya. Kita tahu. Kalau mau tahu tentang kehendak Tuhan, dekat dengan Tuhan, pasti tahu. Amin. Kalau mau tahu kehendak seseorang, dekat dengan orang itu. Kalau jauh-jauh belum tentu. Amin. Ya. Jadi saya pun begitu. Saya sama suami kan pastilah karena tiap hari, ya kan, mengenal. Oh, ini ternyata begini ya, ini ternyata begini ya. Dia pun begitu juga sama saya, ini begini ya. Saya pun dekat sama contohnya Pak Gembala. Ya kan berapa lama menjadi mitra dalam Tuhan kan. Ada juga kami marah-marahnya juga ada, ini juga ada semua untuk saling memahami. Kenapa mitra kan, mitra kerja. Kalau sama yang lain mungkin tidak terlalu juga pengenalannya. Tapi kalau setiap hari berkomunikasi, sering berkomunikasi, kita akan paham.
Ya di luar dari kayak suami, di luar dari istri, itu kan pasti sudah. Tapi di luar itu kan ada orang-orang, teman-teman kita, mungkin mitra kerja kita, mitra usaha kita, mitra segala macam, kita tahu sudah. Ya, jadi menderita itu sesuatu yang pasti. Kalau itu sesuatu yang pasti, kita harus persiapkan diri dong untuk itu. Karena tidak bisa ditolak, tidak bisa dengan sesaleh apapun kita, tidak bisa menolak penderitaan. Harus dan pasti kita jalani. Seperti yang di Yesaya 42 itu kan, ketika kamu berjalan, kamu akan menemukan api. Ketika kamu berjalan, kamu akan menemukan sungai. Itu sudah. Tapi kamu akan keluar sebagai pemenang. Karena apa? Karena api tidak akan menghanguskan kamu dan air tidak akan menghanyutkan kamu. Amin. Ya, saya memahami ketika orang yang dari penderitaan yang satu ke depan yang lain, kekuatannya bertambah. Benar? Merasa nggak gitu? Tapi coba orang yang cengeng itu, yang gampang nangis itu ya, oh pasti dimanja di dalam keluarganya ini. Colek dikit nangis. Ini memang dulu ini dimanja mungkin ini. Makanya orang rohani, orang yang kuat di dalam Tuhan, tidak gampang mundur, tidak gampang cengeng, tidak gampang ngambek. Kalau dia gampang ngambek, gampang nangis, gampang mundur, gampang hilang, berarti kamu dimanja, tidak pernah jadi dewasa, tidak pernah menderita dalam Tuhan. Amin. Tapi kalau kita terbiasa dihantam orang, saya bersyukur ya. Saya waktu mengerjakan ini, saya ada di lingkungan pekerjaan yang lain. Dulu di orang-orang yang bukan orang-orang percaya, ada saya di lingkungan itu. Saya memahami, keras memang. Tapi saya bersyukur saya bisa berdiri. Kenapa? Karena terbiasa menderita. Rasul Paulus itu terbiasa menderita. Makanya waktu dipotong kepalanya, tidak ada ayatnya berkata kemudian dia meraung-raung memanggil mamanya, bapaknya, tidak ada. Dia berkata apa? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau kita bertemu kepala kita masih mau ngomong gitu. Orang kalau di penjara apa makanan terakhir? Diminta ini online, diminta ada. Tapi Rasul Paulus berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan ini. Sekarang aku akan menerima mahkota kemuliaan. Kenapa? Terbiasa menderita. Kalau baca nanti ayat kisah Rasul Paulus itu, dia itu terbiasa menderita. Kita terbiasa nggak menderita? Belum terbiasanya sudah terkeok-keok, saudara. Masih sekali-sekali sudah pusing tujuh keliling. Kalau Rasul Paulus terbiasa menderita, hasilnya apa? Dia menjadi orang yang luar biasa, mendapat kemuliaan. Amin. Tapi Rasul Paulus bukan menderita karena membuli orang, bukan ya? Karena menderitakan Injil, karena ini itu karena Tuhan. Amin. Ya, karena kalau menderita karena yang lain tanggung sendiri. Tapi kalau karena Tuhan, Tuhan akan memberikan kemuliaan bagi kita. Amin. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami diingatkan Tuhan bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, mengajari kami untuk semakin berhikmat, mengajari kami untuk semakin bijaksana, mengajari kami untuk semakin Tuhan kuat, bahkan semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Apa yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya semua seizin Tuhan dan membuat kami Tuhan semakin berseru-seru kepada Kami. Terima kasih Tuhan, adalah baik bagi kami menderita, karena dengan penderitaan ini kami tahu, kami bisa melihat siapa Tuhan sebenarnya dalam kehidupan kami. Tuhan bukan lagi sesuatu yang hanya kami dengar dari kata orang. Tuhan bukan lagi sesuatu yang hanya kami dengar dalam khotbah. Tapi bisa Tuhan kami saksikan, bisa kami rasakan sendiri siapa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sadarkan dan ingatkan kami semua, ketika penderitaan-penderitaan itu kami jalani di dalam dunia ini Tuhan, buatlah kami tetap melihat kepada Tuhan, sehingga kami terus berjalan dan mampu menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu, berkati kami semuanya Tuhan di tempat ini. Biarlah semakin hari kami semakin kuat, semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.